the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Baik, di sini saya merupakan pemateri pertama, yaitu akuntansi manajemen Islam. Perkembangan akuntansi manajemen Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Perbedaannya adalah akuntansi manajemen Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dalam kegiatan operasionalnya, sehingga tidak boleh melakukan kegiatan bisnis yang menghasilkan produk haram, termasuk sumber daya yang digunakan dan memprosesnya. Selanjutnya ada dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Khusus akuntansi manajemen Islam mengharuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan tanggung jawab sosial. Karena segala tindakan kita akan diminta pertanggungjawabkan bukan hanya di dunia melainkan kelak di akhirat. Selanjutnya ada beberapa ayat Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman akuntansi manajemen Islam. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 282. Berdasarkan surat di atas, dapat dinyatakan bahwa kegiatan transaksi tidak semua dilakukan dengan tunai, maka perlu ada pencatatan atau pembukuan atas dasar hal tersebut. Maka sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan atau pembukuan seperti yang saat ini dilakukan bagian keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan perusahaan, maka semua kegiatan yang dapat diukur dengan aspek moneter harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang kedua ada surat Asy-Syu'ara ayat 182-183 yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep biaya dalam Islam. Pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai syariat Islam tidak dapat diakui, seperti yang pertama pembelian barang haram. Pembelian barang haram harus dihindari dikarenakan semua aktivitas usaha dalam Islam dinilai halal. Haramnya bukan hanya faktor ekonomi saja yang menjadi dasar keberlangsungan kegiatan usaha. Yang kedua, biaya suap atau juga disebut riswah tidak diakui dalam Islam dikarenakan jelas diharamkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah juga melaknat orang yang menerima dan yang memberi suap. Yang ketiga, infak, sedekah, dan wakaf. Pengeluaran yang berkaitan dengan infak, sedekah, dan wakaf bukan diakui sebagai biaya, tetapi diakui sebagai investasi untuk bekal di akhirat. Yang keempat, pembayaran bunga bank. Pengeluaran untuk membayar bunga bank tidak diakui sebagai biaya dalam Islam dikarenakan bunga bank haram hukumnya berhubung mengandung unsur riba. Yang kelima, pengeluaran zakat. Pengeluaran zakat diakui sebagai pengeluaran yang harus dilakukan ketika sebuah usaha mendapatkan keuntungan di atas nisab dan masuk hawa. Jadi, pengeluaran ini mengurangi keuntungan usaha. Konsep Islam menyatakan bahwa setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, sehingga pembayaran zakat merupakan pengembalian harta milik orang lain berhubung zakat merupakan instrumen pemerataan pendapatan dalam Islam. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.